Terimalah Tuhan sebagai penghormatan kami. Juga Tuhan kuasai tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh yang kudus melingkupi kami Tuhan, bersama-sama dengan kami untuk menaikkan pujian sembah kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya ketika kami datang dan pulang tidak sama. Kami beroleh kemenangan, bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap menerima Roh Kudus bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara dengan iman katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah
memuji menyembah Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Engkaulah Tuhan penghibur kami melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Agar setiap kami mengucap syukur bahwa Engkaulah sosok pribadi melalui Roh yang kudus, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada ketika kami meminta pertolongan kepada Engkau. Mari panggil Dia di dalam penyembahan. Allah Roh selalu dalam
mengundang saudara-saudara untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendoakan gereja kita Tuhan di CBM Gandeng Raya. Mari sama-sama kita panjatkan doa kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dipulihkan Tuhan dengan membawa penyembahan kami ke tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengurapi kami satu persatu. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami Tuhan, gereja CBM Gandeng Raya Tuhan. Kami Tuhan berkati gembala kami Ibu Deborah dan Bapak gembala kami Tuhan yang saat ini sedang ada di Bali. Tuhan, biarlah pelayanan mereka Tuhan menyenangkan hati-Mu dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan urapi mereka, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, apapun pergumulan yang ada di dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Engkau akan jawab dan Engkau akan memberikan jawaban yang dari Engkau yang terbaik. Begitu juga keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan-Mu, anak-anaknya dan cucunya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat program-program yang ada di gereja kami saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dari sekolah minggu, WBI, PBI, youth, kami percaya Tuhan Engkau memberkati program-program ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan program-program ini menjangkau banyak jiwa. Tuhan, kami percaya kami akan membawa jiwa-jiwa dan bangku-bangku yang kosong di tempat ini Engkau akan penuhi dengan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami yang ada di sini dalam keuangan, kami percaya saatnya Tuhan Engkau yang akan mengirimkan para donatur, Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya, Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berhenti bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah Tuhan para pengurus dan semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan Yesus Engkau urapi dalam segala pekerjaan mereka, pendidikan mereka, apapun yang mereka kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Amin Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus Engkaulah sumber berkat, sumber berkat bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Segala pergumulan yang ada bagi jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memulihkan setiap keadaan, Engkau yang akan menyembuhkan setiap sakit yang mungkin ada diderita oleh jemaat kami. Kami percaya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa juga Tuhan, saudara-saudara, buat bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, kami bersyukur kami tinggal di bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati pimpinan kami yang baru. Tuhan, biarlah Tuhan Bapak Prabowo dan wakilnya Tuhan yang akan melaksanakan tugas di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Presiden kami yang baru dan wakilnya Tuhan dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu, dapat bersikap adil, jujur, dan tidak ada Tuhan yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, berikan Tuhan ketenangan Tuhan untuk menenangkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membawa Presiden kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat memimpinnya dengan keadilan dari Engkau. Begitu juga Tuhan dari angkatan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, TNI Tuhan, kami percaya Engkau yang akan Tuhan memberkati setiap Tuhan kepolisian. Biarlah Tuhan keadilan Tuhan, tidak ada Tuhan suap menyuap di antara mereka. Kami percaya Engkau akan menegakkan keadilan di negara ini. Kami percaya Tuhan, kami tolak perpecahan, kerusuhan teroris di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang melindungi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus,
Engkau Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami tolak juga marabaya, malapetaka, segala Tuhan, gempa bumi Tuhan, apapun Tuhan yang ada di negara kami tolak, kami patahkan Tuhan. Lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarlah Indonesia Tuhan tetap menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus satu-satunya di negara kami ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara, mungkin ada pergumulan di antara, saya beri waktu untuk berdoa kepada Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan pergumulan di setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, mungkin dari segi ekonomi, mungkin dari segi Tuhan pendidikan, sakit, Kau sembuhkan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya tidak ada yang tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan segalanya Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, tepat pada waktunya, tidak lebih tidak kurang Tuhan. Engkau yang menolong waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang telah menolong setiap jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segala doa-doa yang kami panjatkan di tempat ini akan kami menerima kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang selalu kami muliakan dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih yang kami sembah. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
bisa mulai? Oke. Yang lain semua handphone kasih ingat dulu, suara dimatikan semua handphone supaya tidak rusak. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih ya Bapa di surga, karena walaupun kami saling berjauhan, Engkau telah memberikan kami teknologi untuk kami bisa beribadah bersama di tempat yang jauh. Oleh karena itu Tuhan, aku percaya Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu. Saat ini urapilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kabar baik, isi hati-Mu yang akan menyegarkan semua jemaat. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini, kuduskan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini untuk bisa menjadi penyampai firman-Mu, supaya setiap orang yang dengar mengalami kebangunan rohani, mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah semua jemaat menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mungkin kalau ada satu atau telepon Patricia, tolong ada satu yang suaranya, jadi saya bisa dengar nanti kalau ada aba-aba. Nah, satu suara Patricia, ya, jadi saya bisa dengar, ya. Kalau ada yang kurang, kasih tahu ya, Pak. Jawab, Pak. Ya, dengar. Ya. Nah, tapi jangan dekat ke saya, jangan dekat ke saya. Oke. Shalom semuanya, salam Jakarta dari Bali. Coba dulu tunjukin yang hadir, ada berapa orang, saya pengen lihat yang hadir. Kan siapa aja yang hadir itu? Ada berapa orang yang hadir kira-kira? Tidak kelihatan. Banyakkah yang hadir? Oh ya. Oke, puji Tuhan. Salam semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, hari ini kita sedang merayakan hari Minggu Pentakosta, hari raya Pentakosta, ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Kita ingat ini diawali dari wafatnya Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di Indonesia tanggal 29 Maret 2024 yang lalu. Lalu kemudian 3 hari kemudian kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, yaitu tanggal 31 Maret 2024. 10 hari yang lalu kita juga merayakan hari kenaikan atau Ascension Day. Ya, tepat hari Kamis tanggal 9 bulan 5 2024. Hari ini jatuh pada tanggal 19 bulan Mei. Kita merayakan hari Pentakosta. Saudaraku, hari raya Pentakosta atau disebut hari pencurahan Roh Kudus itu merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ya. Penta artinya 50. Pentakosta ini berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, artinya hari ke-50. Hari raya Pentakosta adalah
rangkaian peristiwa penting bagi umat manusia, khususnya orang percaya, yakni pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga atau hari Paskah, lalu naik pada hari yang ke-40 sesudah bangkit, dan hari ke-50 yaitu pencurahan Roh Kudus. Kalau menurut buku Kamus Sejarah Gereja yang ditulis oleh F.D. Willem tahun 2006, Pentakosta yang berarti hari ke-50. Ya, itu. Jadi saudaraku, ada pengetahuan baru yang saya dapat bahwa pada hari raya Pentakosta ternyata tidak diizinkan puasa. Ya, kalau saat merayakan hari raya Pentakosta tidak diizinkan puasa. Kebetulan selama ini saya puasa, jadi saya kebetulan tadi sudah buka pukul 8 pagi. Jadi bagi yang berpuasa, berdoa dan berpikir dan kesenangan ya. Jadi langsung sambung lagi nanti. Pada hari Pentakosta di Kisah Rasul 2 ayat 1-11, kita baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Boleh ditayangkan di TV atau kalau tidak bisa saya baca. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku, hari Pentakosta bukan saja sebenarnya dirayakan oleh orang Kristen. Pada hari raya Pentakosta ini, pada hari raya Pentakosta ini ada perayaan dari seluruh bangsa Yahudi datang pulang kampung ya ke Yerusalem
untuk menyembah Tuhan. Jadi segala bangsa Yahudi yang ada di perantauan atau yang menjadi pengikut agama Yahudi, itu selalu mereka pulang kampung datang. Sehingga saat murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, mereka melihat, bangsa-bangsa lain ini melihat, mereka melihat lidah-lidah api, wah, hinggap di atas kepala tiap orang. Dan lucunya setelah mereka dihinggapi lidah-lidah api ini, mereka bisa mendengar bahasa-bahasa yang diucapkan oleh orang-orang Galilea, murid-murid Tuhan Yesus ini, orang-orang yang tinggal di Yerusalem, dalam bahasa mereka di perantauan. Misalnya, kalau mereka merantau di Indonesia, mereka mendengar dalam bahasa Indonesia. Kalau mereka perantauan di Eropa, mereka mendengar bahasa lidah ini dalam bahasa Eropa. Kalau dari Amerika atau dari Afrika atau dari India, dari Cina, semua mereka mendengar dalam bahasa mereka. Itulah peristiwa Pentakosta yang luar biasa dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita tahu sebelum Yesus naik, mereka diperintahkan oleh Tuhan supaya tidak pergi kemana-mana. 10 hari dari kenaikan itu mereka menunggu di suatu gedung, ya, di suatu tempat, itu yang disebut upper room. Mereka di sana menanti-nanti Tuhan. Nah, saudaraku, semua orang percaya yang berkumpul itu tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi, pertama seperti tiupan angin keras, gitu ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin itu oleng kali kayak gempa bumi, tapi angin gitu ya. Mungkin angin taifun kalau bahasa Hongkong ya, taifun. Tampak kepada mereka lidah-lidah, hinggap lagi di atas kepala mereka. Maka penuhlah Roh Kudus di atas mereka dan mereka mulai berkata-kata tadi. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang saleh dari seluruh bumi. Itu ibarat memang orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang datang di Yerusalem, mereka berkerumun ketika mendengar bunyi itu. Dalam kerumunan itu mereka bingung, karena mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa pendatang ini. Mereka juga tercengang. Saudaraku, pada saat Pentakosta, Roh Kudus turun memberi kekuatan kepada murid-murid. Karena sebelum menerima Roh Kudus, para murid itu ketakutan. Tetapi setelah menerima Roh Kudus, maka para murid menjadi berani. Mereka berani dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga semua orang bisa mengerti pesan dari para murid yang dituntun oleh Roh Kudus. Ingat, jikalau engkau saat ini sedang memiliki ketakutan, mungkin bagi anak muda yang sedang sekolah, anak-anak remaja yang sedang sekolah, sedang kuliah, mungkin kamu sedang ketakutan. Takut gak naik kelas, takut gak masuk perguruan yang dituju, takut gak ada uang sekolah, takut gak bisa bayar ini, bayar itu, takut masa depan. Firman ini sedang memberikan pesan kepada kita. Carilah Roh Kudus. Usahakan dirimu mengalami baptisan Roh Kudus, kuasa-kuasa Roh Kudus, maka ketakutanmu akan hilang.
Saya sebagai gembala sering diperhadapkan Tuhan kepada masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang menurut akal pikiran manusia tidak mampu saya kerjakan, tidak mampu saya dapatkan. Tetapi Roh Kudus telah hinggap pada saya umur 17 tahun. Roh Kudus inilah yang menuntun. Pertama, kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, engkau akan terus haus meski kau punya masalah, meski kau punya beban yang berat. Roh itu akan menuntunmu haus akan Tuhan, haus mencari Tuhan, haus mendengar pesan Tuhan. Itu saudara, itulah yang saya alami pertama ketika saya menerima kepenuhan Roh Kudus. Kemudian saudaraku, kita akan mempelajari, mendengarkan hari ini apa peranan Pentakosta ini dalam hidup kita. Apa pentingnya kita merayakan hari Pentakosta ini? Saudaraku, pertama, Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita bahwa kita tidak ditinggal sendiri, tapi ada Roh Kudus yang akan setia selalu menolong kita dalam segala situasi. Maka lagu yang paling saya suka itu dalam bahasa Inggris itu yang selalu mengatakan itu berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan Tuhan maksudnya. Setia. All my life you have been so good. Dia sangat-sangat baik. Dia setia menolong kita. Jadi jangan takut apapun situasimu. Jangan bilang enggak, masalahku ini terlalu berat, gak mungkinlah Tuhan bisa menolong saya. Saya gak mungkin keluar dari masalah ini. Penyakitku Ibu Gembala terlalu sakit, gak ada lagi dokter manapun, gak mungkin bisa menolong saya. Saya beritahu kamu, hari Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa pengharapan di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Mungkin kamu sedang berpikir, aduh hutangku terlalu banyak, sudah mendesak, gak mungkin saya bisa lepas. Saya beritahu, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui Pentakosta. Roh Kudus akan menolong kamu. Apapun masalahmu, mungkin hubunganmu dengan suami, dengan pasangan sudah kritis, gak mungkin lagi diperbaiki. Hubunganmu dengan anak-anakmu, dengan mantumu, dengan cucumu, dengan mertuamu sudah kritis. Saya beritahu, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Dia pasti menolong kita. Tuhan Yesus ingin memastikan semua orang di bumi ini yang mencintai Dia menerima pertolongan yang tepat. Amin saudara. Amin. Ayo, ada yang jawab. Amin. Baik ya. Saudaraku, nomor 2, apa peranan Pentakosta? Ya, tadi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak ditinggal sendiri. Sekarang, peranan Pentakosta ini, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan keberanian. Kekuatan dan keberanian. Berani menempuh, ya. Seperti misalnya Petrus disuruh berjalan di atas air, ya. Kita pun kalau Roh Kudus turun, kita akan berani, ya. Melewati masa peperangan, ancaman, pembunuhan, meskipun kita saat ini tidak melihat lidah-lidah api itu.
Mungkin mata kita tertutup, kita tidak lagi lihat-lihat lidah api, tidak mendengar suara gemuruh angin seperti hari Pentakosta mula-mula, tidak melihat tiupan angin keras. Kita saat ini, semua dulu katakan saat ini, aku bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Amin. Amin. Saya harap meskipun saya jauh di Bali, Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus, bukan dari saya. Kalian pun saat ini boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dimanapun saudara berada, bahkan bukan hanya hari ini saat kita merayakannya, tapi setiap detik, setiap saat, setiap menit saudara bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Belajar menjadi sensitif dengan Roh Kudus. Caranya, kalau dia bergerak di hatimu, coba dengarkan. Kamu mungkin memiliki keinginan yang jahat, yang salah, tapi Roh Kudus menegur di hatimu atau minimal jantungmu dak-dikduk. Kalau Roh Kudus sedang mencegahmu, jangan teruskan. Maka kamu akan semakin merasakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa datang dengan getaran di dalam hatimu. Walaupun kau tidak melihat api, dia bisa merasakan seperti dorongan. Ada dorongan untuk menyanyi, ada dorongan untuk melayani, ada dorongan untuk bermurah hati, ada dorongan untuk menyanyi, ada dorongan untuk bangun dari tidur ketika kau bermalas-malasan, ada dorongan untuk membaca Alkitab, ada dorongan untuk berpuasa, ada dorongan untuk mengunjungi orang-orang sakit. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika dorongan itu ada, jalankan. Maka kamu akan terus mendengar suara Tuhan di hati. Saudaraku, mari kita lihat. Pertama, Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan yang baru. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Tuhan, kita nggak bisa lahir baru. Ya, kita lahir baru karena Roh Kudus diutus Bapa. Itulah yang mendorong kita untuk dibaptis misalnya, untuk pelepasan, untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Roh Kudus ini sekarang mendiami kita, mendiami orang percaya. Engkau menerima baptisan Roh Kudus, memeteraikan sehingga kamu tidak takut, kamu percaya bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi. Sama seperti yang saya saksikan setiap hari kepada saudara, saudara bisa tanya seluruh keluarga saya. Setiap pagi saya perjamuan kudus, saya selalu mengatakan, aku bersyukur Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku dan aku ini adalah anakmu. Anak kerajaan roh, anak kerajaan surgawi. Selalu saya katakan, betapa yakin. Awalnya dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya tidak terlalu yakin. Tapi kuperkatakan terus. Jadi meskipun kamu tidak terlalu percaya, tidak on dengan Tuhan, ucapkan aja terus. Dalam nama Yesus setiap pagi, terima kasih Tuhan kau sudah menebus saya. Terima kasih untuk darahmu yang dicurahkan. Terima kasih engkau sudah memeteraikan aku sebagai anakmu. Aku adalah anak kerajaan sorga. Aku diberi keselamatan, dosaku diampuni. Aku menerima janji-janji Tuhan dalam hidupku. Nah, dan percaya melalui Roh Kudus ini engkau diinsafkan. Dunia diinsafkan akan dosa. Jadi kau itulah tadi
Mengapa kita bergetar-getar jantung kita, jiwa kita ketika melakukan hal-hal yang salah? Kalau saudara berbuat dosa tidak ada getaran, itu artinya kamu masih jauh, butuh dilepaskan, butuh puasa. Kau masih jauh dan sangat jauh dari Tuhan. Kalau orang sudah mengalami keselamatan, dia pasti bergetar hatinya, takut, dak-dikduk berbuat dosa. Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Jadi Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita akan dosa. Roh Kudus inilah yang mengajar kita hal yang benar, kebenaran. Roh Kudus ini juga mengingatkan kita tentang penghakiman. Ya, selalu kayak saya ini, kalau saya mau melenceng dari firman Tuhan, Roh Kudus contohnya dulu, ketika mertua saya marah-marah kepada saya ingin lawan. Lalu saya berdoa. Roh Kudus mengingatkan saya, kamu mau gak nanti kalau kamu sudah jadi mertua dilawan sama mantumu? Saya diingatkan Roh Kudus seperti itu. Lalu saya bilang saya tidak mau. Oleh karena itu, saya tunduk kepada Roh Kudus. Saya tidak melawan mertua saya. Saya malah berbalik, memijit dia, mencuci rambutnya, men-spa massage, memberi makan, berkata-kata lembut kepada mertuaku. Itulah yang kulakukan. Dalam banyak hal itu salah satu contoh. Saya takut dihakimi baik di dunia. Jadi di dunia kita akan mengalami tabur tuai, itu penghakiman. Tapi di sorga penghakiman kita langsung dibuang ke neraka kalau tidak ada tanda-tanda Roh Kudus dalam hati kita. Kalau kita tidak taat kepada Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak berdiam dalam diri kita. Jadi tandanya engkau selamat, kau pasti taat sama suara Tuhan di hatimu. Amin, saudaraku. Kehidupan yang baru bagi orang percaya, maka Roh Kudus ini menjadi pemersatu besar umatnya. Jadi jangan ada di gereja bersaing. Harus murah hati, saling menolong. Jangan pelit ilmu. Ketika melayani, nanti jangan ku kasih tahu, nanti dia lebih pintar dari saya. Tidak boleh. Saya itu sejak saya mengenal kuasa-kuasa Tuhan, dengan murah hati saya ajarkan kepada orang-orang. Ya, Roh Kudus tidak membuat kita bersaing. Tidak takut dikalahkan orang. Tidak takut disalahkan orang. Roh Kudus harus menjadi pemersatu. Kalau saudara suka memecah belah di rumah tangga, di berteman, di komunitas, di gereja, itu tandanya Roh Kudus tidak diam di dalam diri kita. Atau kita melawan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pemersatu buat umat, buat gereja, pemersatu buat murid-murid di seluruh bumi. Apapun bahasa kita, apapun suku bangsa kita, ya. Jadi menjadi mirip Kristus, menjadi milik Kristus, itu adalah dengan Roh Kudus. Gereja Tuhan, kita tahu dulu diawali murid-murid yang dipilih Tuhan itu 12. Lalu kemudian berkembang menjadi 120 orang. Dari 120 orang ketika Petrus berkhotbah, berlanjut menjadi 3.000 orang. Saudaraku, meskipun mereka dianiaya dari 3.000 orang ini, Injil itu, murid-murid Tuhan bertambah di seluruh dunia. Tembus ke Afrika, tembus di seluruh Asia, tembus di Eropa, tembus ke Amerika, di seluruh benua. Tembus ke Australia, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi peristiwa Pantekosta adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa yang mempersatukan umat manusia. Jangan kita suka
mengadu domba orang, bisik-bisik, menjelekkan si A, si B, si C, si D. Ingat, itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda, ya, roh kudis. Kalau Roh Kudus itu senang mempersatukan, senang membuat orang damai. Orang yang suka berbisik-bisik, mengata-ngatai si A, ngata-ngatai si B, ngata-ngatai si C, itu bukan dari Roh Kudus. Ingat ya, coba semua ngomong, coba dibuka suaranya. Ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus. Lidahnya tidak bercabang, tidak memecah belah. Maka aku suka berdamai. Suka berdamai. Senang mempersatukan. Senang mengumpulkan. Tidak mencerai-beraikan. Amin. Itu, saudaraku. Boleh tutup kembali suaranya? Ya. Fenomena ini tidak akan berujung, saudaraku. Tidak akan berakhir. Akan selalu ada orang yang dipakai Tuhan untuk memanifestasikan Roh Kudus. Di mana-mana kita lihat ada seorang hamba Tuhan di Kalimantan berani memberitakan Injil di jalan-jalan, di pasar-pasar sambil menyembuhkan. Aku pernah lihat di Korea orang Afrika naik motor hitam sekali, dia keriting dibanding dengan orang Korea, tapi dia berani mengatakan, bertobatlah, neraka, tolak neraka, sorga menunggumu. Dia katakan, kalau kau tidak mengenal Tuhan, kamu sudah ditunggu neraka. Neraka itu sungguh-sungguh. Ada tuh saya lihat di tengah kota naik motor dia, dan dia tulis, ada tulisan di motornya. Nah, orang yang dipakai Tuhan memanifestasikan Roh Kudus, ya, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, nomor 2, saudaraku. Jadi kalau nomor 1 tadi memberi kita kekuatan dan keberanian, ya. Nomor 2, Roh Kudus membawa orang-orang percaya kepada pengalaman kekudusan, ya. Roh Kudus membawa orang-orang percaya kepada pengalaman kekudusan, membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Kau terbiasa zina, terbiasa merokok, terbiasa narkoba, atau ada juga orang yang terbiasa makan makanan yang tidak baik, gelojoh, rakus, mata keranjang, apalagi mata keranjang, mata ember, mata apalah, yang mata-mata yang tidak baik. Roh Kudus ini mampu membebaskanmu dari ikatan dosa. Apa kebiasaanmu? Ada orang yang kalau bicara spontan berbohong. Nah, itu juga ikatan. Spontan nambah-nambahin perkataan. Ini Roh Kudus mampu memerdekakan kamu. Spontan kalau ada makanan, spontan nyimpan. Ya, spontan mencuri. Spontan menyembunyikan. Apalagi spontan berkilah. Ya, spontan apa ya? Ada orang kalau lihat orang cakep, wah rasanya dia spontan ingin memeluk, ya. Spontan dia mengalami darah tinggi, ada juga spontan marah, spontan emosi, ya. Ini namanya ikatan dosa. Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa ini, ikatan perdukunan. Ada orang cinta Tuhan tapi tetap percaya dukun. Ada juga orang yang kayak gitu, ya. Roh Kudus
membebaskan kita dari keterikatan. Ada orang kalau tidak melihat handphone kayak mau gila zaman sekarang ini. Nangis-nangis sama anak-anak seperti itu. Ini ikatan, ya. Jadi Roh Kudus ini membawa orang percaya kepada pengudusan, pengalaman dikuduskan, dibebaskan dari ikatan apapun, ya. Ada orang bilang, aduh saya nggak bisa Bu berpuasa, saya suka muntah mual mah. Itu ikatan. Oh, diikat penyakit, kelemahan tubuh. Kau puasa, minta Roh Kudus membebaskanmu. Roh Kudus akan memenuhi kamu dengan iman. Roh Kudus akan memimpin kamu percaya kepada seluruh kebenaran. Saya sangat percaya kepada seluruh kebenaran. Janji-janji Tuhan di Alkitab. Meski usiaku sudah cukup tinggi, tapi saya masih percaya. Walaupun usiaku tinggi, aku masih percaya saya masih bisa memberitakan Injil kepada jutaan orang. Itu Roh Kudus akan menolongmu. Itu ya. Jadi pertama tadi Roh Kudus membawa kepada hidup baru, ya. Kedua, Roh Kudus membawa kepada pengudusan. Sekarang ketiga, kalau kita baca di Alkitab, hampir semua pemimpin orang Israel atau nabi-nabi, termasuk Tuhan Yesus, ketika berpuasa, kita dengar mereka menjadi kuat, dikuatkan, ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kau lemah sekali, seringkali ketika orang-orang berpuasa termasuk saya, bersaksi, udah pusing, udah lemas, tapi tiba-tiba ada panggilan pelayanan. Ketika tunduk kepada panggilan pelayanan itu, sampai di pelayanan, lupa haus, lupa makan, lupa capek, lupa lemas. Roh Kudus itu dahsyat, memberikan kekuatan kepada orang percaya, bukan hanya tenaga, termasuk rohnya, imannya. Jadi misalnya saudara punya cita-cita, punya impian, punya doa, punya harapan. Kalau kau terus mengejar Roh Kudus ini, maka Roh Kudus ini seperti menjamin di dalam hatimu. Dia adalah jaminan buat orang percaya. Menjamin, kayak saya ya, saya berdoa, Tuhan, aku masih mau mendirikan gereja di setiap provinsi. Jaminan itu ada di hatiku. Jadi saya tidak pernah malas mendoakan itu, walaupun iblis mungkin kadang-kadang mengatakan kepada saya, Deborah, tahu diri kamu udah 60 tahun. Mana mungkin lagi kamu bisa bangun gereja di sana sini. Yang ini aja cukup. Iblis mengatakan seperti itu di pikiran saya. Tapi saya tidak. Saya selalu katakan, aku percaya kau akan memberikan aku umur panjang, umur genap, umur sesuai janjimu 120 tahun. Dan kau akan memberi aku kekuatan seperti Musa. Aku masih memimpin jemaat memberitakan Injil selama aku hidup. Ini doa saya. Jadi Roh Kudus akan memberi kamu kekuatan, menolong kita. Roh Kudus juga turut berdoa bagi orang percaya. Saya sudah berkali-kali saksikan ketika saya mau diganggu iblis, saat saya sudah kelelahan pulang dari pelayanan mengusir setan, iblis datang mau mencabut jantung saya. Saya sadar dan saya lihat, tapi karena sudah ngantuk sekali saya ngomong, bukankah Roh Kudus turut berdoa menolong saya, menolong umatnya. Tiba-tiba keluar bahasa roh yang sampai sekarang tidak bisa kuulang lagi. Dan keluarlah lagu dari mulut saya, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara tahu saya bisa dalam keadaan tidur, tetapi rohku bangun dan menyanyi.
Dan saya dengar dan saya ingat, saya bisa saksikan seperti ini saudaraku. Saya sudah alami Roh Kudus ini, saudara pun bisa mengalami. Pengalaman dengan Roh Kudus, berdoa dengan Roh Kudus, bisa saudara rasakan satu persatu. Rindukan, minta kepada Roh Kudus itu. Karena saya minta, ketika saya lelah, Roh Kudus tolong saya. Berdoa buat saya, Roh Kudus itu tiba-tiba berbahasa roh. Maka saudara, hari ini yang belum mendapat karunia bahasa roh, nanti angkat tanganmu, minta. Nanti mulai kaku mulut ini, jangan takut, bergetar-getar, kadang sampai keluar, ya. Ada kadang dimulai kayak gitu-gitu, tut, ada gitu. Ada mulai nanti bahasanya berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang kaya. Nanti saya harap para penyembah, para WL berbahasa roh minimal 2 menit, impartasikan itu kepada para jemaat, ya. Bagi yang rindu, engkau akan menerima lidah-lidah api itu pada hari ini. Itulah kuasa Roh Kudus, dia menguatkan kita. Terakhir, nomor 4. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya, yaitu dengan memberikan karunia-karunia Roh Kudus dan menjadikan orang-orang percaya berbuah lebat dan manis. Dengan munculnya lidah-lidah api yang terlihat membara, tetapi kita lihat tidak terbakar apapun yang di sekitarnya, menjadi tanda mandat dari Tuhan, mandat misi kepada gerejanya, kepada anak-anaknya, kepada muridnya, untuk pergi memberitakan Injil serta membebaskan manusia dari penindasan dan perbudakan iblis. Karunia-karunia Roh Kudus ini akan sangat jelas di dalam diri saudara jika saudara memberitakan Injil. Jadi jangan takut memberitakan Injil. Harus, itu kewajiban semua orang percaya. Bukan hanya pendeta, bukan gembala, bukan pekerja, bukan pelepas, bukan WL saja. Semua termasuk orang-orang yang ada di overhead, operator, sebagai penerima tamu. Semua kita menerima mandat misi atau amanat agung untuk memberitakan Injil. Saat kau memberitakan Injil itu, kau akan lihat kuasa Roh Kudus bekerja, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan yang terikat, dan termasuk dirimu, menjawab masalah hidupmu, menjawab masalah hidup orang lain. Roh Kudus luar biasa baik. Dia tidak hanya menjawab persoalan orang, tapi dia juga menjawab persoalan kita. Demikian saudaraku, saya ulang sekali lagi, nanti hari Minggu akan saya tanya, saudara baca nanti di kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 26, baca nanti setelah khotbah saya ini. Saya takut Google Meet-nya putus, jadi saudara baca di rumah Yohanes 14 ayat 15 sampai 26, dan tadi kitab Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saudara baca. Hari Minggu akan saya tanyakan bagi saudara, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Gembala, dia mendapat hadiah dari Ibu Gembala, ya. Oke? Amin. Halo, dijawab. Kalau ada pertanyaan dibuka. Siap menjawab pertanyaan saya? Tunggu sebentar. Harusnya Papa dengar kok saya. Mari kita angkat tangan kita, semua jemaat berdiri.
mau saudara, coba siapa yang rindu menerima bahasa roh? Para WL dan singer, pemain musik, coba berdiri supaya semua mempraktekkan bahasa roh, berdiri di depan. Ya. Angkat tanganmu, karena Roh Kudus ini bukan berasal dari saya meskipun saya tidak ada di situ. Dia adalah dari Tuhan Yesus. Hadapkan tanganmu ke atas, minta karunia Roh Kudus itu di dalam dirimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pencurahan Roh Kudus saat ini di dalam hidupmu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kuasa Roh Kudus. Berilah lidah-lidah api itu dan angin itu yang keras menimpa, membendui, menguasai gerejamu GBI CBM, menguasai, taruhlah lidah-lidah api sehingga mereka bisa berbahasa roh, mendapat nubuat, mendapat penglihatan. Kiara lama 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 syiki lama 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 syiki. Kiara lama 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 syiki lama 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 syiki. Kiara lama 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 syiki. Terima kuasa Roh Kudus itu, terima. Saudara berbahasa roh, para WL pakai mic berbahasa roh, menggantikan saya berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Roh Kudus. 2 menit kita berbahasa roh. Engkau akan dapat penglihatan, engkau akan menerima kekuatan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa-kuasa, dilengkapi Roh Kudus. Kamu bisa berbahasa roh, kamu menyembuhkan penyakit, kamu bersaksi dengan berani kepada keluargamu, kepada siapa saja, engkau memenangkan jiwa-jiwa. Amanat agung, mandat misi turun atasmu semua. Tiara lama-lama lama-lama syukur, lama-lama syukur. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus itu. Terima. Semua dari depan, mulai pemain musik, pemain musik, orang-orang yang operator, menerima semua orang kepenuhan Tuhan. Akan ada perubahan
kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku, dalam masa Pentakosta kita harus banyak mengucapkan kata haleluya dan tidak berpuasa. Inilah ilmu pengetahuan kita yang tambah pada perayaan Hari Pentakosta tahun ini. Saudaraku, bersaat teduh ucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan dulu. Haleluya, 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 Bapak, terima kasih. Saat ini Bapak, kami akan terus menerima karunia Roh Kudus di hati kami, di pikiran kami. Meskipun kami akhiri ibadah, tapi Roh-Mu terus bekerja. Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati kami, membuat kami riang gembira, membuat kami menjadi kuat dan berani. Kami menerima karunia-karunia. Tuhan, terima kasih untuk karunia-Mu, untuk lawatan-Mu yang dahsyat bagi CBM. Ini adalah umat-Mu. Sekarang kami tiba saatnya Tuhan akan memberikan persembahan kami. Suci kuduskanlah, biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami untuk pelayanan di GBI CBM. Berkati setiap rupiah, berkati yang memberi. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan langsung pungut persembahan, baru kita doa makan dan doa berkat. Kalau ada pengumuman, Mari Bapak Saudara siapkan persembahanmu. Kita bernyanyi bersyukurlah. Sampai jumpa karena kami akan segera berangkat ke lokasi pemberkatan. Kami undur diri dulu ya. Tuhan Yesus memberkati.